Al-wa'dhu wa tazkir di dua masjid itu hampir dipastikan tidak ada gitu kan. Nah, tetapi mengapa sampai meluber ke jalan-jalan? Ini yang dikasih al-wa'dhu wa tazkir. Malah setelah diberikan itu tidak termotivasi. Nah, ini coba masalahnya apa ya? Kita tahu ada ceramah-ceramah, ada tablik akbar, ya kan? Ada peringatan-peringatan kalau di kita, ada maulid, ada Isra Mi'raj dan sebagainya. Nah, itu fungsinya yang menyampaikan itu sebagai apa? Sebagai apa? Wa'iz, muzakkir, ya. Nah, tadi diterangkan untuk seorang wa'iz dan muzakkir tidak diperlukan kajian-kajian yang detail, yang ketat gitu ya. Karena yang mungkin yang ilmiah gitu ya. Karena apa? Karena tujuannya adalah untuk memotivasi, mengingatkan, menguatkan, menanamkan keyakinan agar mau beribadah, agar al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar gitu kan. Nah, tidak dibahas detail tentang umpamanya suatu kajian-kajian umpamanya tentang babus sholah gitu. Iya kan? Tidak diterangkan bagaimana kaifiatus sholahnya dan sebagainya, tapi menekankan bagaimana supaya umat ini mau sholat. Oleh karena itu, seorang wa'iz, seorang muzakkir, coba apa tadi kriterianya? Apa saja? Ya, yang muzakkir, yang wa'iz al muzakkir dulu coba. Kriterianya, jadi kriteria utamanya adalah tahribul al-amal, bagaimana memotivasi agar jemaah ini mau mengaplikasikan perintah-perintah agamanya. Ya, ini satu, fa innahu yuharridu 'alal amal wa yuraghib ilaihi. Nah, yang penting penekanannya adalah praktek. Nah, ini sayangnya fenomena di kita itu jipping. Do you understand? From English, jipping. Miss Aisyah, you know jipping? Huh? Mr. Eko, what is jipping mean? Jipping is ngaji kuping. Jipping ngaji kuping. Nah, sayangnya ini pesan ini ya mohon maaf fenomenanya adalah bubar ngaji ya kembali ke yang ke warung gitu ya kan, yang nongkrong gitu. Suka sekarang ini sejauh mana pengaruhnya, pengaruh dari ceramah-ceramah, tablik akbar dan sebagainya ya, karena barangkali di daerah kita pada umumnya itu yang disenangi adalah yang lucu. Bahkan kadang-kadang kita menemukan dari awal sampai akhir isinya gergeran aja, iya kan? Gergeran aja, sampai akhir gitu, ya kan? Nah, sehingga barangkali pesan daripada al-wa'zunya ini dan tazkirnya ini tidak masuk.
Fayakhtaru minat ta'birat ma yakunu ad'alaha. Ini yang kedua apa ini? Memilih ungkapan-ungkapan yang mestinya memotivasi gitu kan. Ungkapan-ungkapan yang menyentuh. Ungkapan-ungkapan yang memotivasi kan gitu. Membangkitkan yang tadinya malas sholat jadi sholat. Karena ada targhib kan di situ kan? Ada targhib. Ada peringatan. Nah, mestinya begitu. Nah, jadi sejauh ini dampaknya umat ini kira-kira berapa persen? Umpamanya penceramahnya bicara tentang sholat gitu. Setelah itu rajin ke ini enggak? Ke Saifullah kemarin kan ke Jambi itu. Ada apa namanya? Kepala desa, tapi lebih besar daripada desa gitu kan. Nah, itu bagus. Beliau menyampaikan bahwasanya minta supaya ini ceramah-ceramah tablik akbar itu supaya berbekas gitu ya. Hadirnya itu sebanyak juga untuk jamaah gitu kan. Kalau jamaah hanya 2-3 soft, tapi kalau ceramah full gitu kan. Nah, ini bagaimana upaya itu supaya setelah peringatan ceramah-ceramah itu ya jamaahnya tetap full gitu kan. Kenyataannya kan tidak. Lain di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Iya kan? Tidak ada ceramah tapi penuh. Coba kenapa ini? Taklim ada di Masjid Nabawi, Masjidil Haram ada kan? Tapi itu kan hanya sedikit yang mengikutinya gitu kan? Ya artinya bagi tolib itu saya kira karena itu bukan al-wa'dhu, di situ memang muallim kan di situ kan? Syekh-syekhnya itu berfungsi sebagai muallim, menerangkan kitab, ya kan? Secara keseluruhan al-wa'dhu wa tazkir di dua masjid itu hampir dipastikan tidak ada gitu kan? Nah, tetapi mengapa sampai meluber ke jalan-jalan? Ini yang dikasih al-wa'dhu wa tazkir. Malah setelah diberikan itu tidak termotivasi. Nah, ini coba masalahnya apa ya? Silakan, ada yang punya pendapat? Bagaimana? Yang jelas kedua masjid itu ke posisi kedudukannya kan adalah masjid yang disucikan. Tentunya motivasi umat Islam ke sana itu memang untuk ibadah. Nah, sekarang bagaimana masjid-masjid kita ini, apa tidak suci juga ya? Ayo. Pertanyaan kritisnya begitu. Kan setiap rumah Allah adalah tempat yang suci kan gitu ya. Kalau Mekah Madinah itu apanya yang suci? Tanahnya kan haram, ya kan? Jadi bukan hanya masjidnya saja. Karena kalau jamaah haji umroh mau ziarah sana itu ada apa? Batas, ya kan? Ada gerbang. Ini masuk ke tanah haram, ke tanah suci. Sampai batasnya ada, baik di Mekah maupun di Madinah, apa namanya ini, kawasannya itu ada batasnya, ya kan? Nah, artinya memang tanahnya juga tanah suci, termasuk apalagi masjidnya. Nah, setiap masjid kan suci, ya kan? Karena merupakan tempat ibadah. Nah, bagaimana ini caranya untuk, ayo silakan berpendapat ya. Alasannya terlalu banyak musola gitu. Musola dan masjid. Oh. Alasan pertama tuh ya. Fenomena di kita, kalau di daerah Arab ada nggak musola? Nah, boleh juga ini ya. Masjid yang haram juga ada waktu kita mau ya, tapi fungsinya sebagai masjid di sana itu. Sementara di kita ada kelas, ya kan? Bahwasanya kalau masjid yang paling besar itu namanya masjid apa? Raya. Raya. Itu adanya di mana?
Pusat kota. Di mana? Di ibu kota provinsi itu Masjid Raya. Di bawahnya Masjid Agung itu di kabupaten, ya kabupaten. Bawahnya lagi ada Masjid Jami Besar. besar Masjid Jami. Tuh masjidnya itu banyak, Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, terus Masjid Jami. Tuh, ya kan? Yang ada di mana kalau Jami? Di desa. Kalau di kecamatan? Hah? Tadi apa? Masjid Agung. Masjid Agung, Masjid Agung. Kemudian tadi apa? Masjid Raya. Raya. Ya kan? Lalu di desa itu dibagi-bagi lagi. Iya. Di kampung-kampungnya, di dusun-dusunnya jadi apa? Musola. Surau. Ya kan? Surau, ya, langgar. Ya, ukurannya berapa? Ya, barangkali sudah terserap kita husnuzonnya begitu ya. Kayak di Kalimukti itu kalau saya nginap di rumah Kalimukti, samping azan, samping kanan, samping kiri, Komat. betul kan? Di rumahnya emak tuh yang sebelah kanan ada musola putih, kaum putih, kaum Pamuragan, ya kan? Yang sebelah kirinya itu musolanya Ustaz Komar itu, ya kan? Coba bayangkan. Ya, kita khususnya barangkali iya. Tapi sekarang tidak di kampung. Sekarang tadi itu di Masjid Istiqlal sendiri, coba Istiqlal sendiri. Apakah full? Enggak. Maghrib lumayan ya, maghrib isya tuh lumayan lah. Itu tidak sampai full. Ya. Hanya sholat Jumat saja, ya kan? Apa terlalu banyak masjid? Ini fenomena yang perlu diinikan ya.